Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tingkatan-tingkatannya dalam berjihad? Dan juga pertanyaan selanjutnya, saya sholat zuhur berjamaah di masjid, tapi suara imam dalam bacaan Al-Fatihah dan suara kurang terdengar sehingga mengganggu konsentrasi jamaah. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron. Kurang terdengar apa sering terdengar? Tapi suaranya suara terdengar. Oh, terdengar kan? Iya. Oke, baik. Oke, baik. Baik, pertama tingkatan jihad. Ya, ada tingkatannya. Jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Sesungguhnya tingkatannya itu pertama syar'i atau bukan dulu. Itu satu. Yang kedua nanti bebannya, kelelahannya seperti apa. Itu yang menjadi jihad. Tapi yang jelas, dari mana pemahaman saya mengatakan bahwa jihad itu bertingkat karena nanti pahalanya juga berbeda-beda. Sorga juga berbeda-beda. Sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat, maka kekafiran pun bertingkat-tingkat. Karena neraka pun bertingkat-tingkat. Gitu ya. Nah dari situ kemudian saya katakan bertingkat-tingkat. Hadis mengatakan, man ra'a minkum munkaron. Ini jihad. Tingkatan pertama apa? Biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita. Apabila dia tidak mampu, maka level kedua. Bilisanih, dengan lisannya. Ya kan? Kalau lisannya tidak bisa, ad'aful iman, iman yang terendah. Kalau kita sebut kemudian hubungan dengan jihad, berarti jihad terendahnya adalah dengan hatinya. Karena kalau dia tidak benci dengan hatinya, berarti keimanannya, nilai jihadnya tidak ada. Tuh, kan bisa begitu pemahamannya. Maka saya katakan ada tingkatannya. Kan ada nanti orang berjihad itu ada yang dengan fisiknya, ada dengan kekayaannya. Tapi ada orang datang dengan fisiknya, kekayaannya dari orang lain, bekalnya, kan bisa begitu juga, gitu kan? Dan lain sebagainya, ya. Jadi tingkatan-tingkatan itu sekali lagi kesungguhan pun juga ada levelnya. Bukan hanya pedas yang ada levelnya, jihad juga ada levelnya. Karena pedasnya kehidupan dalam jihad itu juga bertingkat-tingkat. Ya, demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Bacaan imam yang terkesan keras, ya kan? Ketika waktu sholat apa? Sholat sir. Sholat sir itu zuhur asar kan, sholat sir. Sesungguhnya kalau kemudian imam membaca itu tidak apa-apa, apalagi terdengar, dengerin aja juga nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Tetapi kalau Anda terganggu, mampu Anda gimana? Gitu. Ini untuk mempertahankan dulu sholat berjamaah. Karena sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi, kan begitu. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Jadi kalau kemudian Anda bertahan berjamaah dengan imam seperti itu lebih bagus. Ya sekarang normatif dulu ya saya jawab. Dibanding Anda sholat sendirian dengan terhindar dari gangguan bacaan imam. Berjamaahnya lebih baik dibanding apa tadi? Sholat sendirian tadi, gitu ya. Karena begini, imam itu apalagi kalau tadi sampai terdengar jelas, ya sudah diwakili imam saja bacaannya. Sebagaimana sholat jahar gitu loh di waktu maghrib dan isya dan subuh. Gitu ya. Oke, baik. Nanti kan banyak dalil yang menyatakan bahwa imam menjamin seluruhnya, termasuk bacaannya. Nah, dan di situ tidak disebutkan imam menjamin itu hanya bacaan apa? Bacaan jahar. Namun kemudian nanti dari ulama menganalisa, oh ini mungkin yang dimaksud ini menjamin itu kalau sholatnya sholat jahar, adapun yang sir ya makmum baca. Nah, oke. Tapi kalau tadi kan persoalan ketika mau baca jadi keder karena imam membaca agak terdengar suaranya. Sesungguhnya nanti Anda membiasakan konsentrasi aja semampu Anda, gitu ya. Konsentrasi semampu Anda baca semampunya. Ketika Anda mempertahankan sholat berjamaahnya itu lebih baik sebagaimana tadi dijelaskan, ya. Jadi gitu aja. Dan yang jelas kalau misalnya imamnya bacanya, misalnya kan seperti gini, kan seringkali kita memperdebatkan bacaan bismillah sir atau tidak. Iya. Tapi kemudian ketika sholat Jumat atau sholat duhur atau sholat asar, katakanlah sholat maghrib ya, sholat maghrib, pakai pengeras suara kan, pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, itu bismillahnya jahar apa sir? Kan begitu. Sirom kedengaran kok karena pakai mikrofon gitu ya, oke. Nah, jadi oleh sebab itu ada ya boleh saja kemudian menganalisa yang demikian itu boleh.
Menganalisa dalam pengertian usil gitu lah. Ya, usil mempertanyakan boleh karena untuk memperdalam sebuah permasalahan itu begitu. Bukan berarti kemudian dia menghina syariat, enggak. Tadi ini antum ini baca bismillah itu mau sir apa mau jahar? Sir. Buktinya sampai ke shot ke-10 kedengaran karena pakai apa? Mikrofon. Nah, kan? Itu persoalan. Nah, maka oleh sebab itu saya kira hal-hal semacam itu tidak harus diributkan tuh karena tadi persoalan seperti itu, gitu ya. Intinya adalah kalau kita jadi makmum, apa yang kita pahami, sekali lagi, apa yang kita pahami. Kenapa saya katakan apa yang kita pahami? Karena terlalu banyak pemahaman yang dipahami orang lain. Sementara kita pahamnya seperti tadi. Nah, mungkin saya menduga bahwa kita ini kalau jadi makmum, ya kan, tidak harus baca bacaan kecuali bacaan Al-Fatihah. Mungkin sekali lagi kalau ini karena sir berarti kita juga harus baca seluruhnya. Itu pemahaman kita kan begitu. Sehingga kemudian kita mengatakan jadi terganggu kami ketika baca itu. Betul nggak? Iya. Tetapi kemudian bagi yang mereka memahami sudah terserah imam itu, imam yang tanggung jawab, kan begitu. Tetapi kalau kita memahaminya harus baca, ya baca semampunya jadinya. Bahwa kemudian juga si imam membaca seperti itu, kalau ke depannya bisa dikomunikasikan bagus. Tapi kalaupun tidak bisa dikomunikasikan, maka Anda nanti akan terbiasa membaca apa? Membaca itu dengan serius, dengan konsentrasi, dengan catatan ada gangguan dari luar. Ya, jadi orang konsentrasi, ada orang maka dari sini kita bisa tahu kenapa orang berlatih apa? Berlatih konsentrasinya di pinggir pantai yang ombaknya besar. Itu maksudnya melatih konsentrasi. Nah, orang yang terbiasa seperti itu nanti jangankan apa bacaan imam yang seperti itu, ombak saja bisa dihalangi gitu ya dengan konsentrasinya. Maka saya katakan sudah Anda ini aja, insya Allah nanti Anda akan terbiasa. Misalnya imamnya kita juga kalau dengar bisa ngikuti dia membacanya gitu kan, atau betul-betul kita fokus kepada bacaan kita sehingga bacaan imam jadi tidak terdengar sebagaimana tidak terdengarnya suara ombak yang begitu besar karena konsentrasinya dia di pinggir pantai. Gitu ya. Oke. Nah, bagi yang tidak biasa, jegur pantai suaranya seperti itu, bagi yang belum baru atau belum biasa. Tapi kalau dia sering ke pantai kemudian dia konsentrasi semacam itu, makanya di dalam komunitas-komunitas tertentu melatih konsentrasi itu begitu. Kemudian dia pasang konsentrasi di atas batu, suaranya bahkan bukan hanya ingin menghilangkan suara itu, bahkan dia ingin menikmati indahnya suara aliran air bisa dia nikmati. Sehingga dia membuat irama kehidupan alam itu menjadi satu irama dan nada yang begitu indah. Misalnya bagi Anda yang suka mendengar misalnya kitaro gitu kan, itu ada kesejukan tersendiri. Sekali lagi saya tidak dalam rangka mengadu-ngadu, memprovokasi yang tidak suka musik gitu kan. Karena semuanya itu tadi sebagaimana saya katakan, musik itu bisa haram, tapi juga bisa jaiz, bisa boleh. Ya, haramnya di mana? Baik nyanyian maupun musik itu. Haramnya ketika itu semua melupakan Allah. Ya kan? Pertanyaannya, apa yang disebut dengan musik? Kan jadi begitu. Wong di zaman Nabi juga sampai kepada kita satu riwayat, anak-anak main musik di hadapan Nabi, gitu kan? Iya. Kalau kita sebut musik itu rebana. Rebana. Itu alat musik bukan? Alat musik. Jadi biarkan. Nah, maka di mana sesungguhnya kemudian Nabi menyebut sesuatu yang dilarang, trompet. Itu bisa dikejar. Kenapa Nabi melarang trompet? Kata tadi, karena begitu menggetarkan suaranya sehingga konsentrasi berubah, maka yang diingat itu hanya bisa itu, bisa lupa kepada Allah dalam pengertian tadi, gitu loh. Nah, maka oleh sebab itu saya kira perlu beberapa kajian yang mendalam, gitu, yang zauk untuk bisa membaca syariat-syariat ini sehingga tidak gampang diadu-adu. Karena memang sifat syariat juga kalau kita lihat, sifat syariat baik di dalam tafsir maupun di dalam hadis itu ada yang dianggap sejalan, pendapat ini dengan pendapat ini, penafsiran ini, syarah ini, syarah itu. Tapi ada juga yang dianggap bertentangan.
Dan semuanya tidak harus ribut, tapi yang paling penting bagaimana mengamalkannya supaya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Jadi saya sarankan tetap pertahankan sholat berjamaah. Insya Allah nanti Anda akan terbiasa menjadi khusyuk dalam membaca bacaan yang Anda baca. Sebenarnya banyak pilihan di situ ya. Anda kalau gitu bisa Anda ikuti kalau memang kedengaran bacaannya, atau Anda seperti saya jelaskan tadi, Anda juga bisa membaca yang lain ya dengan bisa konsentrasi. Di awal-awal mungkin Anda terganggu, tapi besok-besok enggak. Faktanya ikhwan-ikhwan kita mohon maaf ya, yang di sholat di masjid yang gangnya begitu berdempetan, anak-anak main di situ, bisa mereka. Pinggir terminal bisa. Gitu kan? Kalau mau dibandingkan dengan bacaan imam, kan bacaan imam menurut saya tidak lebih berisik dibanding suara di terminal. Gitu ya. Mohon maaf nih. Karena memang fakta seperti itu, nggak bisa. Nah, maka kalau seperti iya. Insya Allah akan sampai pada satu tingkat di mana kita bisa khusyuk dalam kebisingan. Nah, kalau kita kan biasanya khusyuk dalam keheningan, tapi nanti ada orang yang khusyuk dalam keramaian. Gitu ya. Orang di depannya atau di belakangnya atau di depannya orang banyak yang syai atau yang tawaf, mohon maaf bukan saya, tawaf, tapi kemudian dia tetap sholat. Gitu ya. Oke, baik, saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.